Bukannya itu suatu hal yang menjijikkan, Mas, kalau misalnya kita pegangan tangan cowok. Dan panggilan sayangnya memang B. B madu. Tetap berteman, tapi nggak usah panggil sayang dengan saya. Lebih memilih cerai dengan istrinya, Rizka, atau lebih pilih si dokter? Waduh. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kalian tahu ini senyum apa? Wah, inilah senyum yang sudah mendapatkan tanda-tanda dari Rizka Atok, suami Melissa Zara, yang ternyata banyak banget kejanggalan dari podcast kemarin. Kemarin Let's Go udah bahas nih kasusnya, tapi setelah kita tonton ulang-ulang lagi, wah, semakin banyak. Blunder-blunder yang dilakukan oleh Rizka Atok ini. Langsung aja kita bahas, guys. Poin yang pertama kita bahas adalah tentang panggilan sayang. Nah, ternyata Melissa Zara ini dengan video ini. Dan panggilan sayangnya memang B itu Bimadu atau apa ini? B itu apa? B madu. Dia mengatakan ada panggilan sayang dan konfirmasi ke orangnya langsung, ke Rizka Atok ini ya. Ditanya sama Dr. Richard, kamu katanya ada panggilan sayang ya? Hah? Panggilan sayang kamu apa? Dia bilang panggilan saya B gitu, B gitu. Itu artinya apa? Itu artinya boti. Wah, maksudnya B itu apa? Hah? B apa? Boti. Yeah. Maksudnya mungkin bodoh dan tinggi. Itu panggilan sayang ya. Kamu kok bodoh dan tinggi? B itu apa? Hah? Terus kamu panggilan sayang dari dokter Oscar itu apa? T. Maksudnya tampan gitu. B ini loh. Maksudnya apa ya? Circle saya juga punya teman-teman yang bekerja di dunia entertain yang sama-sama. Kebetulan saya juga di Jakarta, saya juga di dunia entertain. Tapi saya nggak panggil sayang dengan teman-teman cowok saya. Dia bilang, saya ini kan udah hidup lama di Jakarta gitu. Saya juga ada di dunia entertain. Kalau saya bersama circle saya itu adalah hal yang wajar. Manggil sayang, manggil kangen itu adalah hal yang wajar gitu. Jadi kalau saya sama teman-teman circle saya itu ya itu wajar lah. Kamu temenan sama circle siapa sih? Ini tergantung ya. Let's Go cowok. Let's Go juga punya circle. Di circle Let's Go nggak ada yang panggil sayang, itu panggil B itu ada mungkin. B artinya berdebah. B itu babi bangsat gitu. Jadi kalau B ini dia tidak menjelaskan ya. Panik gitu. Saran aja Mas Rizka ya. Rizka Atok ya. Ganti circle Anda sama Rizka Atok. Mungkin Anda berpikiran itu wajar-wajar aja karena circle Anda kayak gitu semua. Lebih baik Anda ganti circle Anda Mas Rizka. Atau kalau Mas Rizka nggak mau ganti circle, jangan-jangan Mas Rizka nyaman sama circle tersebut. Tetap ini circle yang aku inginkan. Nah, ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan nih. Kalau ada circle isinya cowok-cowok manggilan sayang, kangen, B gitu, Let's Go bakal keluar nih dari circle ini. Circle-nya nggak bener. Nanti Let's Go malah bergabung di circle ini. Nah, tapi kalau Let's Go nyaman, kayaknya nih memang circle ini adalah pantas buat aku ya, dimasuk di dalam. Kalau kalian punya circle seperti ini, kalian nyaman nggak? Nah, dipanggil sayang, dipanggil B gitu. B ini apa ini? Boti dah. Boti maksudnya boleh tidak gitu. Boleh tidak aku panggil kamu B gitu. Mungkin maksudnya ya B ya. Sekarang kenapa kalau cuma permasalahan itu, kenapa sih akhirnya jadi cerai? Kenapa Mas nggak berusaha mempertahankan pernikahan? Awalnya saya sudah seperti itu dong ya. Awalnya saya mempertahankan karena kalau menikah kan urusan bukan hanya urusan kita, tapi urusan kedua belah pihak ya, urusan orang tua juga. Nah, dari tayangan video yang ini kan dikatakan, kalau cuma masalah kamu dituduh dan nggak dipercaya sama istrimu, kamu LGBT, kenapa kamu harus menceraikan gitu? Itu kan masalah sepele. Dia bilang, saya ini udah ingin mempertahankan, tapi ya kita harus berpisah dengan baik-baik. Nah, ini pertanyaan ya, kalau Let's Go malah tidak akan menceraikan istri Let's Go. Misalnya, istri Let's Go menuduh Let's Go homo ya, itu dengan teman baik Let's Go malah bilang, ini kamu gila ya? Dan Let's Go menikahkan untuk selamanya gitu. Misalnya kalau Let's Go menikahkan itu untuk selamanya, ya pasti Let's Go akan memilih istri gitu. Karena bercerai itu kan sangat dilarang agama dan juga dosa besar. Tapi kamu lebih memilih teman cowokmu yang bibi itu, yang boti-boti itu ya, boleh tidak itu maksudnya itu. Daripada istrimu sendiri. Ini aneh sih menurut Let's Go. Ini menurut Let's Go aneh ya. Kenapa Rizka Atok ini lebih memilih Dokter Oscar ini dibanding istrinya sendiri? Nah, ini pertanyaan nih gitu. Tapi kalau cuman rumor masalah homo doang, kalau misalnya nggak terbukti dan dia nggak ngerasa bukan homo, ya tinggal dijelasin baik-baik kan gampang gitu. Tapi ini rela loh, guys. Dia rela menghilangkan istrinya dan menceraikan istrinya dan lebih memilih bersama temannya yang dokter ini. Waduh.
Padahal menceraikan istri ini kan adalah dosa besar. Tapi karena dosanya nggak tahu ya. Di dosa masalah dosa Rizko nggak tahu ya. Tapi ini pemikiran bodoh aja. Ceraiin istri kayaknya aku udah lebih melakukan dosa yang lebih besar daripada menceraikan istri. Jadi apa ya? Ya nggak tahu ya Rizko ya. Ini kan jadinya kalau Rizko sih kaget ya. Udah memilih circle di dalam cowok-cowok yang berisikan cowok-cowok manggil-manggil sayang gitu. Daripada istrinya sendiri gitu. Circle-nya lebih berharga daripada istri. Ini aku mau ngomongin soal suamiku ya. Iya. Jadi dia itu penampilan nomor 1, wangi, dia skincare-nya tuh lebih mahal dari aku. Sebelum tidur pakai body lotion lengkap, pakai krim wajah, body lotion, wangi gitu. Terus karena aku suka-suka aja gitu kayak gitu. Aku nggak ada pikiran mengarah ke sana, enggak. Oh, lebih dia ya daripada jadi kayak kamu gitu-gitu. ya. Nah, jadi salah satu di videonya Melissa Zahara yang ini ya, dia bilang bahwa waktu ketahuan chat sama si cowok ini, si Dr. Oscar ini, si suaminya ya. Nah, dia mengatakan bahwa pada saat tersebut, diingat-ingat kan, suamiku ini, si Rizka Atok ini, itu kalau malam, itu sebelum tidur, itu dia pakai hand body, langsung skincarean, maskeran, gitu udah cakep banget gitu. Maksudnya, udah lengkap skincarean step 1 sampai step 10 mungkin. Di situ aku nggak curiga awalnya, sekarang dia jadi curiga gitu. Ya, Mbak Melissa Zahara ya. Let's go kasih pencerahan mungkin buat Mbak Melissa ya. Mungkin ya dugaannya suami Mbak Melissa ini bukan cari istri Mbak Melissa, tapi cari bestie. Bestie supaya bisa skincarean bareng sebelum bobo, hembodian, luluran. Kalau cari istri, mungkin si suaminya Mbak Melissa sudah punya istri. Sudah punya istri yang dianggap istri. Nikahin Mbak Melissa itu buat cari bestie Mbak Melissa. Mungkin Mbak Melissa nih salah kaprah gitu, di awalnya deketin gitu buat cari bestie, bukan cari istri. Karena istri saya udah punya gitu. Tapi sayangnya istri saya ada batangnya. Ada batang pohon di rumahnya gitu. Kalau di rumah tuh kan memang lebih enak kalau punya rumah itu nanam pohon, jadi batangnya banyak gitu, batang pohon sama daun-daun pohon gitu. Ini nggak tahu ya, dugaan aja ya gitu. Kenapa harus gelap? Karena harus gelap. Kenapa harus gelap? Sebenarnya nggak totally gelap sih. Setiap orang mempunyai vibes yang berbeda untuk menciptakan rasa yang harmonis menurut saya. Lalu kan Melissa juga pernah bilang bahwa waktu kemarin tuh kalau dia setiap berhubungan badan itu lampunya tuh selalu dimatiin, gelap gulita gitu, gelap gulita katanya. Nah, kalau di sini dia bilangnya kenapa sih gelap? Karena setiap orang tuh butuh vibes yang berbeda untuk menciptakan keromantisan. Dan saya memang suka yang remang-remang gitu. Kenapa? Karena biasanya saya tuh ngevesnya Mabel. Kalian tahu nggak Mabel? Kalau kalian yang nggak tahu Mabel, cari apa artinya Mabel. Mabel ini, let's go kasih clue, Mabel adalah singkatan gitu. Belnya belakang, me-nya cari sendiri. Nggak tahu ya. Saya cari mepan. Saya nggak tahu arahnya di mana. Tapi kalau saya Mabel, saya udah terbiasa, saya tahu. Nggak tahu ya. Ini, maksudnya dia bilangnya semua orang tuh pengen punya fantasi untuk menciptakan suasana yang romantis gitu. Jadi ya dia ngerasa kalau gelap-gelap itu lebih romantis gitu. Di tengah-tengah jalan sering Sama sekali nggak benar. tengah-tengah jalan katanya Yang dia aja selalu bilang, gila hebat kamu ya kamu. Gila hebat banget ya kamu. Nah, katanya dia juga bilang kalau lagi ngeos itu kalau di tengah-tengah jalan tuh sering batangnya layu gitu. Tapi mukanya Dokter Richard ini kayak nyebelin banget ya. Kayak masa sih? Ini kayak Dokter Richard nih cuman mengolok-olok dan mempermainkan narasumbernya aja nih. Padahal dia udah tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Rizka Atok nih menentang dengan mengatakan, enggak kok, istri saya kalau kita lagi main ya, dia tuh selalu bilang, gila hebat banget ya kamu gitu. Gila hebat banget ya kamu gitu. Gila hebat banget ya kamu nggak masuk-masuk. Nggak tahu ya, maksudnya bilangnya apa? Gila hebat banget ya kamu, dia menjelaskan gitu. Mungkin salah tangkap ini Mas Rizka ya, mungkin itu sarkas dari si istrinya. Gila hebat banget ya kamu, belum keluar udah loyo. Mungkin gitu ya, itu mungkin sarkas ya itu. Maksudnya hebat banget tuh apa gitu. Di sini juga Dokter Richard bilang ada nggak bukti yang bisa menyangkal semua omongannya si Melissa ini, karena Melissa ini
dia datang ke Dr. Richard itu dengan bukti-bukti yang ada, yaitu bukti-bukti chat BB, si boti-boti gitu. Si boleh tidak gitu, jangan dipelintir ya, memang boti apa artinya, boleh tidak gitu. Yang foto tentang darah yang berceceran si Melissa ini, terus dengan cerita bahwa kalau ngeos layu gitu. Nah tapi si Rizka Atok ini datang ke podcast dengan tidak adanya bukti-bukti, tidak ada bukti-bukti yang menguatkan gitu, untuk membantah dirinya adalah bukan kaum lagi bete gitu. Di sini Dr. Richard juga bilang, ya kita sih masih mau temennya ya. Saya sih juga nggak masalah kalau Mas suka cowok, suka cewek, ya kita bisa temenan. Tapi jangan panggil saya sayang ya. Wah. Dari situ aja kan harusnya Rizka tuh berpikir, oh ternyata memang circle saya ini aneh. Di antara semua circle-circle pria yang ada, kenapa circle saya ini manggil-manggil sayang, sedangkan Dr. Richard aja juga nggak mau dipanggil sayang sesama pria. Kenapa ya? Nah, itu kan harusnya mikir ya. Katanya Mas Rizka ini pebisnis. Masa hal basic standar di percowokan aja nggak tahu gitu loh, bahwa manggil sayang itu adalah hal yang menjijikkan. Nah, ini kan pertanyaan ya. Jadi menurut kalian gimana nih tentang kasus kali ini ya? Nah, kenapa pemikiran Lesko yang sangat pertanyaan, kenapa dia memilih si temennya daripada istrinya gitu, dan dia rela menceraikan istrinya daripada misalnya nggak manggil sayang lagi. Kalau Let's Go sih ya, oh oke gitu, maaf ya sayang. Kalau Let's Go ada di posisi Rizka Atok ya, Let's Go akan melakukan, oh sayang maaf ya kamu nggak nyaman dengan aku sama si Rizka Atok ini, si Dr. Oscar ini manggilnya sayang-sayang. Ya udah deh kalau gitu aku nggak bakal kayak gitu lagi gitu. Aku kan biasa aja, normal aja gitu. Kamu pasti overthinking kan gara-gara aku manggilnya sayang sama si Dr. Os ini gitu. Ya tinggal nggak dilakuin, ya tinggal ganti, jangan manggil sayang. Kan gampang. Ini kan permasalahan cuman si istri dia kaget dan nggak terima, jadinya berprasangka buruk bahwa sang suami ini homo gitu, gay gitu sama si temennya. Nah, kalau gitu ya tinggal dijelasin, maaf maaf istriku, aku nggak gitu kok sebenarnya. Ya udah, mulai sekarang aku nggak usah manggil sayang lagi gitu. Aku bakal biasa aja gitu. Ya juga menurut kamu ini circle pertemanan yang kurang berfaedah. Ya udah aku juga mundur dari circle pertemanan ini gitu. Kecuali circle pertemanannya memberikan uang ya. Tapi yang bayar kreditan rumah ini si Dr. Os ini baru mungkin ada, oh gitu ya, ya kalau gitu masih bisa dimaklumi. Ya nggak tahu ya. Kalau Let's Go sih ini permasalahan yang gampang banget. Kalau Let's Go yang sebagai pria normal ya tinggal nggak akan melakukan hal itu lagi, karena ridhonya istri adalah surga nanti di akhirat gitu. Jangan malah menceraikan istri dan memilih teman yang kamu panggil sayang, yang kamu panggil B itu, boti-boti itu. Nah, boleh tidak maksudnya gitu. Jadi pelintir ya. Itu aja sih yang menurut Let's Go sampaikan kali ini. Menurut kalian gimana? Apakah ada pemikiran kalian yang kayaknya benar juga nih, panggilan B ini apa nih? Kenapa dia memilih menceraikan istri daripada keluar dari pertemanan yang nggak benar ini gitu? Berarti kan dia lebih meyakini pertemanannya dia lebih benar daripada sang istri gitu. Nah, itu aja. Pertanyaan aja ya. Itu aja yang bisa Let's Go sampaikan. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.